ada sisanya, tumbuh kembali. That is akar rumput. Makanya saya bilang akar rumput, karena itulah rakyat sebenarnya. Mereka itu begitu. Waktu saya kan suka mengitukan ini loh, kasusnya Sambo itu. Buat saya itu perih hati saya. Betul loh. Lo masa polisi yang harusnya berkeadilan, menurut saya tidak berkeadilan. Ya kenapa? Loh, saya ngelihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih. Kalian rasakan, kalau kalian dibegitukan, terus bapak kalian ngomongnya, sudahlah katanya. Memang nggak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya. Nangis saya. Jadi di mana keadilan Republik Indonesia ini? Hah? Gitu loh. Hah? Ingin nanya saya. Saya suruh kemarin itu cepat. Saya akan langsung nanya di mana anak-anak itu diambilin. Karena saya ingat waktu kuda tuli sebelum 1 hari ini diserang, itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Lah saya datengin namanya Komdak situ mana gitu tempatnya. Iya. Ya terang dong saya disenengin karena datang sendiri, nggak usah disuruh. Ngamuk saya sama polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah tuh. Kalau nggak percaya pergi dah. Masih di bawah katanya apanya tuh? Apa? Nah itu. Jangan dia main-main sama saya. Karena saya memang benar datang, bukannya asal ngomong doang. Saya bela. Kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu udah polwan. Padahal nggak bisa ngomong. Kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan sama laki. Enggak, aku bilang. Sana, anak perempuannya pisahkan. Kalau terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu Bintang? Saya udah ngomong waktu itu loh, waktu zaman kuda tuli. Terus kalian mau apa? Iya, malah saya terus ya ini kan kayaknya saya ketangkep gitu kan. Iya masuk penjara, kalau ikan masuk ke bubu. Iya terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal nggak ada panggilan loh. Saya yang datang ke sono, saya nggak minta. Lora anak orang enak aja. Belum ada kejadian apa-apa loh. Besoknya baru kuda tuli. Terus alasannya untuk mengamankan gile. Aku bilang mengamankan apa? Yang nggak ditaruh dong di bawah itu. Makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti, tahu nggak? Iya dong. Hanya mau mejang-mejeng ketua DPR. Iya saya bilang sama Mbak Puan, kamu, dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong, kalau ini nggak bisa ngomong buat apa lo jadi politisi? Itu, iya saya berani bener. Coba gila, masuklah gua ke entah apa sih namanya ke bawah tuh. Jadi apa ya? Nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh, tapi dijadiin satu. Gitu gile juga aku pikir loh. Gitu. Kok ini saya bilang sama Pak Lauli. Penjara kita tuh benernya gimana toh yo? Iya, saya udah ke penjara anak-anak tuh di mana ya? Tangerang ya. Udah. Yang perempuan tuh di mana tuh? Iya toh? Udah aku. Coba kamu siapa yang udah? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Bener. Iya, angkat tangan tuh gini, Bu. Betul, supaya benar, masa gini. Itu buat saya keraguan. Karena apa?
Iya, kalau kamu mau jadi aja tapi nggak ngurusi rakyatmu, nggak apa gitu, nggak bisa apa nyari, bisa orang miskin segala. Ini saya udah bilang toh, nanti visi misi kita itu ya loh, itu bunyi negara loh. Iya, yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh. Jadi termasuk nih kalian. Masa enggak coba? Gimana sih, aku suka, emangnya dipikir aku nggak pernah lihat gitu. Aduh, saya ngurus orang ya ada. Kalau nggak percaya boleh lihat. Dia jadi tukang kebun saya. Suka, maaf, namanya tuh Pak Mahfud. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ini kan Pak Mahfud ini Pak Mahmud, iya toh, sama toh, iya. Jadi aku suka minta maaf ya, karena memang namanya Pak Mahfud. Jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya. Tiba-tiba dia sakit. Coba, ini kehidupan. Aku kan nanya, kok di rumah saya ada musola? Kok dia tidur di situ ya? Ya saya nanya, kenapa kok dia? Karena diusir sama istrinya. Keren, aku bilang. Aku pikirnya gitu toh, berarti mungkin dia selingkuh atau apa. Terus aku panggil anaknya ada laki ada perempuan. Terus apa coba? Akhirnya dari teman-temannya kan ada berapa? Saya dibilangin, ibu tuh kebalik. Bukan dia yang selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya, suaminya dibuang. Keren nggak? Halo, itu, lah bener nggak? Aku pikir, yang bener dong. Akhirnya apa? Dia mau stroke. Saya urusin sampai hari ini. Saya suruh tinggal ada tempat saya kasihin dokter, saya kasihin apa? What's that? Kemanusiaan, tahu nggak? Karena nggak ada yang ngurusin. Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini? Kalau kamu pergi ke bawah banyak, hanya nggak mau turun ke bawah, tahu nggak? Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Gimana aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Kalau saya bohong boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out 2 kali, out 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Enggak. Masa enggak melihat? Tanya Mbak Risma nih, dia izin tadi ada di mana? Tuh. Kapan itu aku telepon, Bu saya nggak bisa hadir, saya ada di Kerinci. Yalah pergilah naik Kerinci sana. Loh iya loh. Saya sama dia TikToknya enak banget. Karena apa? Benar. Saya lihat di TV. Gitu. Kapan tuh udah saya omongin. Iya ada bapak-bapak. Dia ada di TV apa saya nggak tahu. Masa tidur di kandang kambing. Gila aku bilang. Ini republikku. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kemana manusia yang lain ya Pak?
Yang sudah malu ya, yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya, harta benda dan lain sebagainya, tidak lupa sama orang yang kayak gini-gini. Kemana nuranimu? Coba mikir. Saya nggak pernah anti kalau kalian mau kaya boleh, tapi please dong lihat juga orang lain dong. Masih kayak gitu loh. Di kandang kambing itu bukannya saya ngelihat, maksudnya itu ada di TV loh Pak Ahok. Saya kan suka cetak berita. Gimana ya? Kalau kita aja masih gituan aja dibuang, nggak diperhatiin.